Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin wa salamullahi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlasa fil qawli wal amali wan niyat wa na'udzu bika min hali ahlin nar. Amma ba'du. Pemirsa El Sinta TV yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah, dipanjangkan umur dalam keadaan sehat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kembali kita ucapkan dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa masih diberikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam, yang mudah-mudahan kita bisa terus menjaga dan merawat kedua nikmat ini sampai hidup kita berakhir di dunia ini, dan juga nikmat sehat walafiat yang mudah-mudahan kita bisa terus menggunakan nikmat sehat ini untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan kebaikan di dunia ini. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan, ucapkan dan kirimkan kepada baginda yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang telah berjasa mengenalkan kita ajaran Islam, Rasul yang insya Allah akan menyelamatkan kita, menolong kita di akhirat nanti, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan beliau nanti akan berkenan untuk memberikan syafaatnya, pertolongannya kepada kita semua di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia, kita semua diberikan modal waktu yang sama untuk hidup di dunia ini, yaitu 24 jam dalam satu hari, 168 jam dalam satu minggu, dan 672 jam dalam satu bulan. Tetapi kenapa pada akhirnya ada manusia yang sukses, ada manusia yang gagal. Ada manusia yang berhasil, ada yang manusia yang gagal. Ada manusia yang beruntung, ada manusia yang merugi. Ada yang manusia yang bahagia, ada yang celaka. Bahkan nanti kelak di akhirat ada manusia yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Padahal semua manusia, kita semua diberikan waktu yang sama hidup di dunia ini, 24 jam dalam satu hari, 168 jam dalam satu minggu, dan 672 jam dalam satu bulan. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hidup manusia itu akan sangat ditentukan oleh waktu. Apakah dia berhasil atau gagal, itu akan sangat ditentukan oleh waktu. Bagaimana ia menggunakan waktunya, bagaimana dia memanfaatkan waktu hidup yang Allah berikan di dunia ini. Bagi kita orang-orang yang menyadari tentang pentingnya waktu, tentang berharganya waktu, tentang bernilainya waktu, maka dia akan memanfaatkan waktunya, hidupnya untuk benar-benar melakukan kebaikan, untuk benar-benar bersungguh-sungguh dalam beribadah, untuk senantiasa melakukan hal yang positif dan bermanfaat. Dan orang semacam ini insya Allah akan menjadi orang yang bahagia, sukses hidupnya di dunia maupun di akhirat. Sedangkan bagi orang yang tidak menyadari akan pentingnya waktu, tidak menyadari akan berharganya waktu, dia gunakan waktunya hanya untuk bermaksiat, bermain-main, berleha-leha, maka siap-siaplah. Orang ini akan menjadi orang yang merugi, orang yang cilaka, orang yang nanti akan menyesal hidupnya. Karena waktu yang sudah ia lewati tidak akan kembali. Sekali lagi, waktu yang sudah kita lewati, yang sudah kita lalui, dia tidak akan kembali. Lan tarji'al ayyamu allati madad. Tidak akan kembali waktu yang sudah kita lewati. Masa muda kita tidak akan kembali. Bahkan ketika kita sakit, maka mungkin Allah tidak akan kembalikan kesehatan kita. Sampai
ajal menjemput kita. Pemirsa LCTAN TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah juga mengingatkan, al-waqtu kasyayf illam taqtahu qata'aka. Waktu itu ibarat atau seperti pedang. Kalau kamu tidak menggunakannya dengan baik, maka waktu itulah yang akan menggilasmu, waktu itulah yang akan membunuhmu. Karena itu barang siapa yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang bahagia. Tapi kalau dia tidak bisa memanfaatkan waktu, lagi-lagi pedanglah yang akan membunuhnya. Pemirsa LCTA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya waktu dalam kehidupan manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an dengan menyebut kalimat wal asri misalnya, demi masa atau demi waktu. Ada juga Allah menyebut wal lail, demi waktu malam. Ada juga Allah menyebut dengan wal fajri, demi waktu fajar. Kalau Allah bersumpah dalam Al-Quran, berarti ada sesuatu yang penting yang Allah ingin sampaikan. Menurut ahli tafsir, kalau Allah sudah bersumpah berada dalam Al-Quran, berarti ada sesuatu yang penting yang Allah ingin sampaikan. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilu shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah wal asri, demi masa. Allah bersumpah dengan kalimat wal asri, artinya ada pesan yang Allah ingin sampaikan yang sangat penting untuk manusia. Innal insana lafi khusrin ingatlah wahai manusia, kamu semua akan merugi, kamu semua akan cilaka. Semua manusia di dunia ini akan merugi, akan cilaka. Mau dia ustadz, mau dia pejabat, mau dia artis, akan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Inilah pesan penting yang tidak akan merugi, yang akan selamat adalah orang yang beriman kepada Allah ketika hidup di dunia. Dia rawat imannya, dia jaga imannya sampai ajal menjemputnya. Wa amilus shalihat. Dia juga melakukan amal soleh, amal kebaikan. Dan juga watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Dan juga orang yang selalu berwasiat mengingatkan tentang kebaikan. Dia ingatkan saudaranya yang mungkin melakukan maksiat. Itu adalah orang yang beruntung. Watawassaw bis sabr. Juga mengingatkan dalam kesabaran. Dia datangi sahabatnya, keluarganya yang terkena musibah. Dia kasih nasihat untuk bersabar. Pemirsa LCTAN TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau Allah menyebutkan sesuatu dalam sumpahnya, katakanlah wal asri, berarti sesuatu ini penting, mengandung hikmah. Allah menyebutkan wal asri, demi masa, demi waktu. Maka wal asri, masa, waktu itu mengandung hikmah yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Karena dalam waktu itu ada perubahan. Kita berubah dari secara fisik, dari kecil menjadi dewasa, menjadi tua sampai mati, itu ditentukan oleh waktu. Seseorang yang asalnya tidak memiliki apa-apa, sampai menjadi orang yang memiliki apa-apa, itu ditentukan oleh waktu. Karena itu kita jangan pernah sombong. Pemirsa LCTA TV yang dirahmati Allah, yang diberkahi Allah. Begitu pentingnya waktu dalam kehidupan manusia, sehingga Rasulullah SAW mengingatkan tentang 5 waktu yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Yang kalau kita manfaatkan 5 waktu ini, maka hidup kita akan sukses, akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Dalam satu hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, Rasulullah mengingatkan kita tentang 5 hal yang berkaitan dengan waktu. Rasulullah bersabda, iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah yang 5 sebelum yang 5. Pertama, Rasulullah mengingatkan sababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum tuamu. Rasulullah mengingatkan
mumpung kita masih diberikan usia yang masih muda, mari kita manfaatkan usia muda itu untuk melakukan hal yang positif, untuk melakukan kebaikan, untuk beribadah bersungguh-sungguh kepada Allah. Sebelum umur kita menjadi tua, mungkin ketika kita sudah tua, kita mungkin menjadi malas. Tapi kalau sejak muda kita sudah beribadah dengan sungguh-sungguh, maka masih masa tua bukan hal yang sulit untuk beribadah. Yang kedua, Rasulullah mengingatkan wasihataka qabla maradika. Waktu sehatmu sebelum sakitmu. Mumpung Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita, mari kita manfaatkan nikmat sehat itu untuk bersungguh-sungguh beribadah, untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan hal yang positif sebelum Allah mungkin menguji kita dengan sakit. Kalau sakit sudah diuji oleh Allah, mungkin sebagian kita sulit dan malas untuk beribadah. Tapi kalau sejak sehat kita sudah biasa beribadah istiqomah, maka ketika ketika sakit mungkin bukan hal yang sulit. Yang ketiga, Rasulullah mengatakan waginaka qabla fakrika. Masa kayamu sebelum Allah uji mungkin kamu dengan fakirmu, dengan kemiskinan. Mungkin Allah memberikan kelebihan harta. Mumpung Allah menjadikan kita kaya, maka gunakan kayamu, apa yang kamu miliki untuk melakukan kebaikan. Sebelum mungkin Allah mencabut kekayaanmu, hartamu dengan kefakiran. Kalau sudah fakir biasanya orang sulit untuk memberi. Yang keempat, wa faragaka qabla syuglika. Mumpung Allah Subhanahu wa taala masih banyak memberikan waktu yang kosong kepada kita, maka manfaatkan waktu yang kosong itu untuk beribadah kepada Allah. Jangan kita santai. Jangan waktu kita sibukkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebelum mungkin Allah sibukkan kita dengan dunia, sibukkan kita dengan yang lainnya. Dan terakhir, wahayataka qabla mautika. Manfaatkan hidupmu, manfaatkan masa hidupmu yang Allah berikan sebelum Allah mungkin akan mencabut nyawamu. Mumpung Allah masih memberikan umur yang panjang, mari kita manfaatkan sisa umur kita ini untuk benar-benar mencari bekal, mengumpul bekal sebelum Azrail mungkin akan mencabut nyawa kita. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar-benar bisa memanfaatkan waktunya di dunia, maka dia akan menjadi orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Misalnya saya gambarkan, ada perlombaan balap sepeda. Si A dalam 1 menit melakukan putaran. Dalam 1 menit ia mendapatkan 2 putaran. Sementara si B dalam 1 menit hanya mendapatkan 1 putaran. Padahal diberikan waktu yang sama 1 menit. Si A mendapatkan 2 putaran, si B mendapatkan 1 putaran. Maka siapa yang menang adalah si A. Kemudian itu urusan dunia. Kalau misalnya si A dalam kesehariannya, dia selalu melakukan sholat di awal waktu, berjamaah. Dia tidak pernah meninggalkan sholat duha. Dia selalu sholat malam. Dia selalu sholat bersubuh berjamaah. Dan ini dia lakukan tanpa meninggalkan pekerjaannya normal. Sementara si B, sama kerjanya, waktu yang Allah berikan, tapi dia banyak habiskan waktunya hanya untuk berleha-leha. Maka siapakah nanti yang beruntung di akhirat? Tentunya A. Siapakah yang rugi di akhirat? Tentunya B. Karena B tidak bisa memanfaatkan waktunya untuk bersungguh-sungguh beribadah, untuk mengisinya dengan kebaikan. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang merugi adalah B. Bahkan kerugian yang kedua bagi B adalah waktu yang sudah ia lewati tidak akan kembali. Dan B nanti akan menjadi orang yang paling menyesal. Sebab nanti ada orang-orang di akhirat yang menyesal karena sudah melewati hidupnya dengan kesia-siaan. Banyak orang di akhirat yang menyesal karena sudah tidak menggunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat Al-Quran Allah berfirman mendeskripsikan tentang orang-orang yang menyesal dengan mengatakan qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan ma taraktu.
Kata Allah, nanti di akhirat ada orang-orang yang menyesal. Karena di dunia dia tidak bisa memanfaatkan waktunya untuk beribadah, untuk mengisi hidupnya, melakukan kebaikan. Dan orang ini nanti akan memohon kepada Allah agar dihidupkan kembali, agar dia bisa beribadah kepada Allah kembali. Qala, mereka berkata, irji'uni, ya Allah, hidupkan aku, kembalikan aku ke dunia. Hidupkan aku dan kembalikan ke dunia. Dia mohon kepada Allah. Karena ketika di dunia ia lewati hidupnya, waktunya hanya dengan bermaksiat kepada Allah. Kenapa mereka ingin dihidupkan? La'ali amalu salihan ma taraktu. Mereka ingin beribadah kembali. Mereka ingin kembali melakukan ibadah, puasa, dan ibadah yang ditinggalkannya. Sementara orang-orang kafir ingin beriman. Mereka sangat menyesal karena sudah melewati waktunya dengan sia-sia. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jeda sebentar, nanti akan kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Waktu terasa berjalan begitu cepat. Baru mungkin kita kemarin menggendong anak kita, sekarang anak kita sudah menikah. Baru kemarin mungkin kita memiliki anak, sekarang sudah memiliki cucu. Bahkan 10 tahun yang lalu dengan sekarang terjadi perbedaan yang luar biasa. Waktu begitu cepat berjalan, zaman begitu berubah. Sayyidina Ali radhiyallahu an dalam maqalahnya mengingatkan kita, irtahalatid dunya wahiya mudbirah, wartahalatil akhirah wahiya muqbilah. Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Dunia ini akan terus berjalan dan berjalan, terus berjalan. Wahiya mudbirah. Tapi dunia berjalan akan meninggalkan kita, akan membelakangi kita. Kita akan ditinggalkan dunia suatu saat. Wartahalatil akhirah wahiya mukbilah. Sementara akhirat juga akan berjalan. Tapi berjalannya akhirat itu akan menghampiri kita. Akan menghampiri kita dengan kematian. Akan menghampiri kita, akan menjemput kita dengan kematian. Suka atau tidak suka, akhirat akan menjemput kita. Azrail akan menjemput kita. Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah pemburu-pemburu akhirat. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Berbululah akhirat, carilah bekal. Wala takunu min abna'id dunya. Jangan jadi pemburu dunia. Akhirat dan dunia, ad-dunya seperti timur dan barat. Ad-dunya wal akhirah kal masyriq wal maghrib. Semakin kita ke timur, maka barat semakin jauh. Semakin kita ke barat, maka semakin kita jauh dari timur. I'malid dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Beramallah kamu seakan-akan kamu hidup di dunia selamanya. Artinya jangan pernah takut dengan urusan dunia. Hari ini gak berhasil, mungkin besok. Hari ini gak dapat, mungkin besok. Itulah dunia. Dan beramalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Sadarlah bahwa kematian akan menjemput kalian. Idza amsayta fala tantaziru sobah wa idza asbahta fala tantazirul masa. Kalau sudah waktu sore jangan menunggu pagi, kalau sudah waktu pagi jangan menunggu sore. Akhirnya mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu yang Allah berikan untuk melakukan kebaikan, untuk beribadah, untuk mengumpulkan bekal, dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan hidayah, inayah dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah
wa amitna 'alal Islam wa tawaffana 'ala kamilil iman waj'alna min ahlil jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.